berbicara mengenai Al-Quran, ya. Al-Quran, ya, kenapa disebut kitab suci? Ya. Mungkin ada yang bisa bantu. Kenapa Al-Quran itu kitab suci? Gitu. Nah, suci itu berarti bagaimana? Terjaga. Apalagi? Bersih, betul. Apalagi? Murni, apalagi? Sempurna, masya Allah, ya. Syamil, menyeluruh, ya. Apalagi? Ya, ya betul semua, ya. Jadi Al-Quran itu sempurna, menyeluruh, terjaga, ya, tidak ternoda, gitu. Suci kan tidak ternoda. Ya. Jadi dari mananya tidak ternoda? Dari mana terjaganya? Dari mana kira-kira Al-Quran itu tidak ternoda, terjaga? Dari apanya? Gangguan tangan-tangan jahil. Apa kira-kira? Semuanya, masya Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya. Al-Quran terjaga. Yang simpel saja adalah Al-Quran terjaga bacaannya. Al-Quran terjaga bacaannya. Jadi bisa dipastikan bahwa yang kita baca hari ini, hamzah, ta, ataupun apapun saja dari huruf itu, insya Allah sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Percaya nggak? Percaya. Gimana percayanya? Percayanya gimana itu? Bisa percaya? Ya gimana percaya? Kita kan belum pernah bertemu Rasulullah, belum pernah mendengar Rasulullah mengaji langsung. Kata Ustadz. Ustadz siapa ini? Kata Ustadz Sofian. Ya, baik, Al-Quran, ya. Jadi kalau kita renungkan namanya kitab suci, berarti dia tidak berubah, ya. Setidaknya dari membacanya, cara bacanya tidak berubah, ya. Jadi kenapa Al-Quran harus bahasa Arab? Ya, dari dulu sampai sekarang sampai nanti ya begitu, ya, tidak akan pernah berubah. Walaupun manusia ini selalu berubah, ya, bahasa manusia ini berkembang, tulisan manusia berkembang. Jadi bisa dikatakan sampai hari ini ya bahasa Arab dengan Quran tadi itu dari dulu sekarang nanti seperti itu. Ya, sementara manusia ini punya produk bahasa, kebudayaan dan sebagainya selalu berubah. Ya. Dalam sejarah, ya, kita mengenal ada bahasa, mungkin kalau di Mesir kita ada Mesir kuno itu. Ya, kami di Mesir ada, sekarang sudah nggak ada yang berbicara bahasa itu. Tulisannya namanya hieroglif, yang simbol gambar burung, ada gambar tongkat, gambar buaya, itu sekarang nggak ada yang bisa baca. Ya, mungkin ada guru biologi di sini, boleh angkat tangan guru biologi. Bukan mengetes ini, minta bantuan aja. Ada guru biologi? Atau ada ustazah yang guru biologi, ya? Oh, fisika, ya. Ya. Ya, saya juga suka ngapel itu. Apa nama ilmiah padi, apa namanya? Oriza sativa. Nama ilmiahnya kucing? Apa Ustaz? Felix? Tigris apa canis? Kalau kucing canis apa tigris? Oke Ustaz. Nah, tadi nama-nama tadi kan bahasa Latin. Sekarang bahasa Latin sudah nggak ada yang ngomong dengan bahasa Latin. Katanya kitab agama ini pakai bahasa itu. Sekarang mereka nggak ada bahasa itu. Bahkan orang Yahudi sendiri itu iri sama kita, karena mereka sudah nggak ada bahasa lagi, bahasa Ibrani yang asli itu sudah nggak ada.
sudah nggak ada. Itu sudah berubah. Ya, jadi kalau menelusuri kitab mereka yang asing mana, mereka bingung juga. Ya, bahkan saya kuliah di Unpad di jurusan filologi. Ya, filologi itu neliti naskah-naskah kuno itu. Ya, jadi saya ke Perpusnas kemarin tuh lihat naskah kuno, yang bahasa Arab, yang bahasa Sunda kuno, Jawa kuno gitu kan. Ya. Kita kalau disodorin yang Jawa kuno, Sunda kuno, nyerah. Artinya apa? Tulisan nggak ngerti, kandungan bahasanya pun nggak ngerti. Tapi alhamdulillah ya, karena kita dulu sama-sama ya ngaji Quran ya di kampung di tapi ya masih bisa ternyata bahasa Arab yang umurnya 1000 tahun masih bisa dibaca. Baik tulisannya, itu kan saya nanti diteliti tuh. Itu masih tulisan tangan, manuskrip. Kita teliti, nanti kita ketik ulang, kemudian kita terjemahkan. Nah, saya milih yang bahasa itu. Kalau suruh milih yang Sunda kuno, Jawa kuno, nyerah, nggak apa ngerti. Ya, saya yakin kalau di antara ibu sekalian suruh milih itu pasti pusing juga. Ya, tapi itulah Al-Quran. Dengan demikian kita ini masih bisa membaca naskah-naskah Islam, keilmuan Islam yang umurnya sudah lebih 1000 tahun. Bahkan manuskrip hadis, ya kan? Kemudian kitab-kitab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan lahir abad ketiga, ya, berakhir abad ketiga. Tapi kitab-kitabnya sampai hari ini masih bisa dibaca. Itulah Al-Quran itu, ya, ketika dijaga kemurniannya, dia pun akan menjaga bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. Ini nggak ada, mohon maaf agama nggak ada seperti kita. Ya, yang punya naskah kuno di atas 1000 tahun lebih, ya, yang artinya semua umatnya itu masih dengan mudah untuk membaca, dengan mudah untuk membaca. Itu yang belajar ya, tapi kebanyakan mereka naskah aslinya hilang. Ya, rata-rata sudah ditulis ulang, sudah diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Itulah Al-Quran kita, tidak berubah dari dulu, sekarang ataupun nanti. Ya. Walaupun ini contoh, saya di Mesir, orang Mesir itu kalau bilang qaf itu bilang hamzah. Bahasa mereka sehari-hari itu qaf itu dibaca hamzah. Nah, gimana tuh ngomongnya itu? Ya. Apa bahasa Arabnya kolam, pulpen? Kolam ya, kolam itu pulpen. Ini ditanya jawab sendiri. Ya. Mereka bilangnya bukan kolam tapi alam. Qaf dibaca alam. Kola apa arti kola? Kola yaqulu dibaca al. Ya. Biasanya kola laka gitu kan. Kola, dia itu berkata kepada kamu gimana? Kola laka. Ya, kola itu berkata, orang ketiga ya, laka itu kepada kamu. Ya, simpel mereka, alak bilang gimana? Alak ya. Kalau misalnya itu dengan fiil namanya dengan fiil madhi, ya, dengan bentuk lampau. Ada lagi bentuk yang sekarang, ya, present tense itu. Jadi qala yaqulu laka, jadi bi'ul lak jadi bahasa mereka pun sudah berubah, ya, sudah berubah. Huruf jim dibaca ga, ya. Jadi ada satu, kita pertama agak heran, Ustadz gai walala, kita bilang Ustadz gai walala, kita gak bingung itu. Dari kata ja'a jadi terus ga, hamzah jadi ya, jadi gai. Lalu Ustadz gai walala, kita gak bingung. Ya. Kalau perempuan gayah, lalu ustazah gayah walala. Bahkan ada yang bilang pakai ini geh, al ustah geh walalisa.
Jadi bahasa Arabnya sudah berubah. Tapi Al-Quran, ya, siapapun yang ingin jadi imam, bacanya sama. Ya, jadi baca Al-Quran ini tidak ada perbedaan di antara semua umat Islam. Semuanya membaca sama. Tidak peduli dia orang Arab, orang India, ya, orang Tajikistan itu sulit bunyi K, aja gitu. Ya. Bahkan di Indonesia ada beberapa logat itu nggak bisa bunyi fathah juga, apa bunyi O itu sudah sama bunyi A semua. Ya. Tetapi kalau baca Al-Quran mau nggak mau harus begitu, harus dengan tajwidnya. Ya. Jadi tadi orang Arab bilang jimga, ya, masjid ya masjid, ya, masjid. Jamal ya, pernah namanya Gamal Abdul Nasir kan, namanya Jamal, jadi Gamal. Ya. Terus orang Malaysia juga misalnya huruf ta jadi tak. Ya. Sani jadi tani. Ya. Tumnu jadi tumnu. Nah, ini kan kalau kita nggak biasa pusing dengerinya. Ya. Bahkan mungkin ada mahasiswa di sana udah puluhan lebih 5 tahun kalau nggak berinteraksi dengan orang lokal nggak bisa ngomong bahasa Arab juga. Ya, itu ya juga kalau dia hanya di asrama saja, dia nggak bakal bisa ngomong bahasa lokal sana. Ya. Nah, inilah bukti ya bahwa Al-Quran, ya, dengan tajwidnya akan menjaga kemurnian Al-Quran. Ya. Terus, ya, tadi juga kita sampaikan pada peserta yang tadi, ya, Al-Quran itu, ya, tadi punya variasi-variasi bacaan, ya, tetapi variasi-variasinya itu tidak saling bertentangan, bertentangan. Namanya Ilmu Qiraat, tadi kita bahas tadi sudah. Sekarang bagi kita sampai mana? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Alhamdulillah sudah banyak hafal nih Ar-Rahman kayak ini. Ya, sudah berhafal ya Ar-Rahman ya? Coba yang hafal Ar-Rahman angkat tangan. Enggak, bukan mau dites. Ada yang hafal Ar-Rahman? Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, bukan mau dites ya, pengen tahu saja. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Di sini Ar-Rahman, kemudian 'allamal Qur'an. 'Allama itu artinya mengajarkan Al-Qur'an. Baru khalaqal insan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini mendahulukan mengajarkan Al-Qur'an daripada menciptakan insan manusia? Nah, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua manusia ini, ya, kita punya alat ucap, ya. Organ-organ dari tenggorokan kita, lidah kita, bibir kita, gusi kita, semuanya itu fitrahnya membaca Al-Quran. Semua manusia punya potensi yang sama untuk membaca Al-Quran. Ya. Sehingga saya simpulkan fitrah manusia, apapun bangsanya, fitrahnya membaca Al-Quran. Sebagaimana fitrah mereka itu bertauhid. Nah, fitrah manusia bertauhid enggak? Bertauhid. Maka fitrah mereka pun juga akan mampu membaca Al-Quran. Jadi nggak usah minder, kita ini bukan orang Arab, pasti nggak bakal fasih. Aduh, saya sudah umur sekian, saya nggak mungkin bakal bisa ngaji Al-Quran lagi. Ya, Allah sudah menjamin di sini. Ya, punya potensi yang sama. Tentu syaratnya harus belajar. Ya, pengalaman saya di Mesir, ngajar orang Mesir pun, anak kecil, orang dewasa juga sama sulitnya, nggak ada yang fasih, sama saja. Ya. Orang Mesir itu kalau azan malah parah, bagusan kita. Ya. Mereka kadang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena dipanjangkan barnya itu. Hayya 'alas shalah gitu kalau azan. Ya, hayya 'alas shalah gitu. Bukan hayya 'alas shalah tapi hayya 'alas shalah. Itu logat mereka seperti itu.
itu masih ada. Ya. Jadi bagusan orang kita, lebih fasihan orang Indonesia ketika azan, itu diakui. Ya. Diakui. Jadi mereka datar-datar aja dan ini. Untuk orang awamnya ya seperti itu. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa insya Allah siapapun ya, kalau sungguh-sungguh membaca Al-Quran dan belajar pasti bisa. Ya, nggak ada istilah nggak bisa. Tentu nanti harus ya belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya hal lain yang mungkin perlu kami sampaikan adalah ya sebagai umat Islam, ya, alangkah baiknya kalau kita setiap hari selalu membiasakan Al-Quran, ya. Kita baca, kita dengarkan, ya. Sisipkan untuk kita ya, walaupun setengah jam ataupun 10 menit untuk membaca Al-Quran, ya. Dan punya program untuk khatam Al-Quran, ya. Kenal dengan ya siapa namanya Arwani di Kudus. Ada yang kenal nggak? Nggak tahu? Ada yang tahu? Ya, Kiai Haji Arwani dari Kudus. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, boleh tahu. Ada yang tahu? Antum dari sana? Oh ya, Bu ya. Saya ingin mengkonfirmasi juga ya. Ini yang saya dapatkan betul nggak? Bahwa orang tua beliau itu ya dulunya mendawamkan khatam Al-Quran semua sekali. Betul. Ya, ini saya dapatkan dari Bapak sumber itu. Jadi sewaktu beliau ya belum lahir ya, atau mendawamkan. Jadi orang tua beliau itu mendawamkan baca Al-Quran khatam setiap minggu. Ya, karena cinta kepada Al-Quran, setiap minggu orang tua beliau itu selalu menghatamkan Al-Quran. Ya. Jadi walaupun tidak hafal Al-Quran tapi cinta kepada Al-Quran, ya, sehingga Allah karuniakan putranya itu ya, menjadi seorang ulama. Ya. Beliau itu belum pernah keluar negeri. Ya, tulis ya. Beliau belum pernah keluar negeri. Tetapi punya kitab ya, namanya Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Jadi bisa bikin buku bahasa Arab tentang qiraat, tapi beliau sendiri belum pernah keluar negeri. Alhamdulillah ya, turun hujan. Alhamdulillah. Nah, ini adalah contoh dari keberkahan Al-Quran. Ya. Dan yang terbaru, ya ini saya dengar betul ya, ketika bulan September, ya bulan September kemarin, ya saya pulang ke Mesir kemarin. Ini kisah nyata, ya. Nanti antum bisa cek di Google ya, bisa dicek beritanya. Jadi awal September kemarin saya ya pulang ke Indonesia, saya dapat langsung undangan ke Sumatera Barat, ya. Saya berkunjung ke SMA IT Darul Hikmah, SMP SMA IT Darul Hikmah. Ya. Saya mendapatkan cerita di sana, ya. Ya, jadi pada akhir bulan sekitar Agustus itulah, ya, 27 orang, ya, itu siswa mereka baru setahun. Ada kepala sekolah, kemudian ada juga dari PMI-nya, ada wartawannya, itu mau mengadakan kerja bakti atau kegiatan di pulau seberang Samudra Hindia, kira-kira sejam 2 jam dari pesisir. Jam-jam segini nih mereka pulang, setelah makan mereka pulang kembali ke daratan utama Sumatera, daerah Pasaman. Qadarullah, ya, mereka dihempas ombak, ya. Semuanya harus ke air laut. Ada anak kecil 3 tahun, ada 3 orang umur 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, anak kepala sekolahnya. 1 jam mereka di tengah lautan. Tetapi apa yang terjadi? Kekuasaan Allah, tidak ada satupun yang meninggal. Jadi ini nggak masuk akal kita. Jadi 1 jam bahkan mereka banyak yang nggak bisa berenang. Anak kecil itu nggak bisa berenang. Ya. Saya dengar langsung dari cerita kepala sekolahnya. Jadi anak itu dipegang aja begini. Dan anehnya itu, kata mereka itu,
laut tuh seperti tenang aja, seperti kolam aja gitu. Dan mereka nggak ada yang tenggelam. Hanya satu orang yang dirawat rumah sakit. Itu pun berapa hari langsung suruh pulang. Selebihnya, alhamdulillah nggak ada yang meninggal ataupun terluka. Padahal 1 jam mereka di tengah lautan. Ya. Nah, ya ternyata di sana apa? Anak-anak di sana juga menghafal Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran. Walaupun mereka baru mulai itu SMA IT-nya, baru setahun 2 tahun berjalan. Ya. Tapi ini bukti nyata bahwa ternyata di dunia pun Al-Quran bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong. Ya. Padahal yang ikut nggak semuanya terbiasa mengaji mungkin, karena ada orang PMI, ada orang mana-mana. Ya, tapi yang jelas, ya sekolah itu ya terbiasa mengadakan halakoh Quran, mengaji Al-Quran, mengaji saja, menghafal Al-Quran. Ya. Dan ini bukti Allah selamatkan mereka dari ya bencana itu. Ya. Jadi ini membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran kita perlu terus dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Ya. Jadi jangan sampai kita sehari ini tidak pernah membaca Al-Quran. Ya. Syukur-syukur programkan untuk bisa hatam Al-Quran. Ya. Saya kira jelas ya, 1 huruf itu ya akan ada kebaikan, setiap kebaikan dilipat gandakan bi asyri amsa liha 10 kali, dan Allah melipat gandakan tanpa batas. Ya. Makanya ada hal penting mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, ya, bahwa membaca Al-Quran ya, sama sakralnya dengan sholat, sama sakralnya dengan sholat. Kenapa demikian? Nah, apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwidnya bagi yang mampu? Fardu ain. Fardu ain. Sholat hukumnya fardu ain bagi setiap orang, sama hukumnya. Ya. Kalau mau sholat bagaimana dulu? Keadaan suci. Maka membaca Al-Quran pun juga harus keadaan ya. Setiap hurufnya berpahala, sholat pun berpahala, pun demikian kebalikannya. Kalau orang sudah tahu sholat, ini rukuknya, ini sujudnya, tiba-tiba dia mengurangi, korupsi gitu. Ya, dia nggak sempurna sujudnya, atau sholat kayak udah lumping, ya, cepat sekali nggak sempurna bacaannya. Kira-kira gimana? Berpahala atau malah berdosa? Berdosa. Pun demikian, membaca Al-Quran bagi yang sudah lancar, ya, jangan main-main menyengaja tidak dengan tajwidnya, karena juga bisa dosa. Jadi gimana Ustadz? Iya, kalau sudah tahu membaca Al-Quran, Ar-Rahmanir-Rahim, ada matnya, Ar-Rahman, dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, itu bisa merubah mana Al-Quran, itu bisa berdosa, ya, itu bisa berdosa karena tidak menerapkan fardu ainnya, ya. Dan kita diperintahkan ya dalam membaca Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Apa tartil itu? Tartil kita sering dengar waratil Qur'ana tartila. Kita sering dengar kata-kata tartil. Ya. Tartil itu membaca Al-Quran dengan tenang, tidak terburu-buru, ya. Syukur-syukur bisa memahami dan tadabur nih. Ya. Karena Rasul sendiri bagaimana? Rasul ketika membaca Al-Quran bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, kenikmatan, Rasul bagaimana? Berdoa. Ya. Rasul itu berdoa. Sebaliknya juga, kalau bertemu tentang ayat-ayat neraka, tentang azab, Rasul bagaimana? Berlindung, beristiazah. Ya. Jadi Al-Quran ini senjata kita. Ya. Bahkan kalau perlu, ya ini sebelum membaca Al-Quran, silahkan berdoa dulu.
Ya. Jadikan Al-Quran sebagai amalan wasilah kita. Boleh. Ya, sebelum membaca Al-Quran, doa, aduh ya Allah, saya ingin baca Al-Quranmu begini, saya punya hajat ini, semoga dengan membaca Al-Quran ini menjadi lapang hatiku, menjadi luas rezekiku, selalu engkau sehatkan, keluargaku engkau lindungi dan sebagainya. Silahkan berdoa sebelum membaca Al-Quran, boleh. Setelah membaca Al-Quran pun silahkan berdoa lagi. Ya. Jadi penting bagi kita sebagai umat Islam ini, ya, kitalah yang menjaga kesucian Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Ya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya menyebutkan ada beberapa amalan qalbi, amalan hati terkait membaca Al-Quran. Ya. Salah satunya adalah ta'zim lil mutakallim. Apa itu? Ya. Mengaji itu harus ta'zim lil mutakallim. Ta'zim itu mengagungkan, ya, memuliakan mutakallim. Ya. Mutakallim itu dalam bahasa Arab orang kedua. Ya, kita yang berbicara orang ke satu, al-mutakallim itu orang kedua. Artinya apa? Kita harus mengagungkan Allah, ya, karena hakikatnya sama seperti sholat. Orang yang sholat sedang berkomunikasi kepada Allah. Maka orang yang membaca Al-Quran hakikatnya juga sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf yang mungkin juga perlu saling mengingatkan semua ini. Jadi ketika sudah mengaji itu usahakan ya seperti kita sholat, khusyuk, ya, usahakan jangan diganggu kemanapun. Ya. Jadi jangan sambil ngaji, sambil ngafal Quran, ya, sambil makan keripik. Atau coba sekarang, silahkan datang dipanggil Pak Gubernur gitu, Pak Bupati. Di hadapannya sambil ngobrol, saya makan keripik. Bila aja ngobrol, antum makan keripik. Kira-kira gimana? Kebayang kan? Ini dengan Allah lagi baca Quran. Masa sadar-sadar makan keripik? Ya. Atau sini Quran, sini HP. Ya, baru 2 baris, teng-teng, ya, baca WA 10 menit, baca ini 10 menit, baru mulai di 1 baris lagi, bunyi lagi WA-nya. Sudah, kalau sudah ngaji simpen, gitu ya. Ini tadi ya, gimana kita mengagungkan, ya, kalamullah, karena hakikatnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, jika mungkin betul-betul kita, ya, tadi harus keadaan berwudu, ya, pakaian juga harus yang rapi, ya, jangan ngaji Quran, ya, sambil mohon maaf, ya, nggak pakai baju gitu, ya. Ya mungkin ada saja seperti itu, panas buka bajunya, kira sopan enggak? Ya, gimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita? Akan memberi pertolongan kepada kita nggak mau menghormatinya, gitu ya. Nanti Al-Quran itu kan menjadi syafaat. Nah, gimana kita akan mendapatkan lindungannya, mendapatkan pembelaannya nanti kalau kita pun tidak menghormatinya, ya. Saya punya murid orang India yang pernah haji sama saya. Ini cerita nyata juga, ya. Orang India itu yang saya temui itu, murid saya itu, Quran dia itu mushafnya dibungkus. Ya, dia punya kain khusus untuk membungkus Al-Quran. Jadi setiap ngaji ke saya itu dia udah rapi, ditaruh di dada dia. Nggak mau Quran itu dibawa begini, kayak kita bawa buku biasa. Dia betul, ya Al-Quran begini kan? Ya kan? Nggak mungkin Al-Quran begini. Ya, enggak. Al-Quran dia bungkus rapi, pakai kain, rapat. Dia peluk di dada dia. Ini kan kita sekarang, ya, ini adab Al-Quran jangan sampai diletakkan paling bawah, ya. Bahkan para ulama-ulama kita, ini kalau punya buku-buku, Al-Quran letakkan paling atas, ya. Al-Quran letakkan paling atas, punya rak buku itu. Yang paling tinggi itu Al-Quran. Baru nanti ilmu-ilmu Al-Quran, tafsirnya, itu bawahnya lagi. Baru hadis, baru fikih dan lainnya.
Jadi Al-Quran letakkan paling atas. Ya, ini kadang-kadang saya kemana lihat orang posting itu, karena Ustaz Teguh nggak enak juga. Ya, ada sebuah lembaga tahfiz juga itu, ya, ada ngupload itu, di atasnya ditimpalin HP. Ya, jadi lagi tergua begini biar kelihatan dia lagi baca gitu ya, lagi baca nih. Al-Quran ditaruh sesuatu di atas HP nggak salah. Ya. Ini gimana adabnya dengan Al-Quran? Ya, jadi kurang etis. Ya, jadi sekali lagi bahwa ya kita sebagai umat Islam perlu ya ini ya, sehari-hari jangan ya Al-Quran biasa aja lah ya, enggak ya. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ya tadi perlindungan ya berkahnya Al-Quran, mari dari cara kita dengan mushaf kita hormati ya, memegang, membaca ya dalam keadaan suci. Ya, walaupun ada pendapat yang membolehkan, tetapi alangkah baiknya kita memang untuk menganggukkan Al-Quran ini kalamullah. Ketika mengaji memang betul dalam keadaan yang khusus mengaji, jangan bercampur dengan yang lain. Ya. Makanya kenapa kita diajarkan Quran langsung, Allah yang mengajarkan langsung. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Allah langsung tuh di An-Nahl ayat 90, juz 14. Ya. Itu Allah langsung yang mengajarkan kita. Kalau membaca Al-Quran, beristiadzah dulu. Ya. Kenapa? Karena setan ingin kita ini nggak dapat senjatanya. Ya. Insya Allah orang yang sengaja Quran tuh dia akan terbebas kena sihir, kena macam-macam itu insya Allah. Yakin aja. Ya. Bahwa Al-Quran, setan itu takut sama Al-Quran, orang ngaji itu takut, orang azan mereka takut, gitu ya. Nah kalau kita ngaji sambil makan keripik, ya, minum kopi, ya, sambil gitu gimana? Ya, ketawa setan nanti, ya. Makanya kita betul ingin, ya, Allah tuh ingin kita betul mendapatkan rahmatnya, maka baca isti'adzah. Maka adabnya juga. Nah, ini lagi ngaji misalnya, lagi ngaji gitu kan, di ruangan tengah gitu, terus ada tamu, ya, assalamualaikum, ya, kita berhenti tutup dulu, waalaikumsalam, ya, mungkin dia ingin ketemu dengan siapa yang bukan kita. Nah, kita ini adabnya apa? Walau raddas salam, walaupun menjawab salam, nanti mulai lagi dengan isti'adzah lagi, ya, walaupun hanya menjawab salam. Ya, kita mulai mau ngaji lagi, itu isti'adzah lagi. Ya, itu adabnya seperti itu. Ya, jadi betapa Allah ingin ya kita dari Al-Quran. Baik, Bapak sekalian, nanti coba kita sama-sama belajar Al-Fatihah ya. Nanti sama-sama kita berbalik Al-Fatihah. Ya. Siap? Mau? Baik. Oke, sekarang langsung ke teknisnya aja ini. Ya. Mengaji Al-Quran, ya, itu ada ya apa namanya tata caranya tadi, ya tajwidnya tentu jelas. Untuk membedakan Al-Quran sebagai kalamullah dengan bahasa Arab lainnya. Ya, Al-Quran harus dengan tajwid. Di luar itu, mau baca hadis, baca syair, baca Quran, ya, tidak diwajibkan menggunakan tajwid. Ya. Jadi kalau baca Quran, baca syair, udah baca ilhad semua nggak apa-apa. Ya, ini kadang-kadang ya saking semangatnya bagus juga. Mau baca teks Arab, pokoknya harus dengan tajwid. Ya, tajwid hanya diwajibkan pada Al-Quran. Ya. Dan nanti akan saya sampaikan gimana sih Al-Quran itu terjaga. Ya, salah satunya dari cara membacanya. Baik. Pertama ya, ini apa namanya? Hal pertama harus perhatikan adalah suara, itu diambil dari hidung, keluarkan dari rongga mulut. Ayo, gimana? Ya kan? Ambil nafas dari hidung,
ya. Kemudian bunyikan semua suara itu keluar dari rongga mulut. Yang boleh masuk hidung hanya nun dan mim. Oke, bisa dipahami? Nah, ada aturannya, nggak sembarangan. Ya. Jadi kalau nanti belajar makhraj dan sifat itu, semua huruf harus totalitas ya, keluar dari rongga mulut. Yang boleh masuk hidung hanya nun dan mim. Makanya kita mengenal hukum nun sakinah dan mim sakinah. Ya kan? Ada nggak huruf hukum qaf sakinah gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Hukum shad sakinah gitu? Nggak ada. Kenapa? Karena nun dan mim, dua huruf ini kan huruf sengau, huruf nasal. Sehingga nanti kalau ada huruf lain yang terletak setelah huruf nun atau mim mati, dia ada konsekuensinya. Jadi mirip-mirip bahasa Indonesia lah, gitu kan? Ada proses nasalisasi kan? Peluruhan ketika misalnya metari jadi menari, gitu kan? Ada seperti itu bahasa Arab. Itulah terjadi hukum nun sakinah atau mim sakinah. Oke. Bisa ya? Nanti dari a'udzu biasa udah banyak kena biasa nanti. Ya, jadi semua suara harus gimana tadi? Ambil dari hidung, harus totalitas keluar dari rongga mulut. Kita mulai dari a'udzu dulu. Ya. Berikutnya, ini satu. Poin kedua, ya. Kalau fathah, ya, nanti tipiskan. A. Bukan A, tapi A. Ya, ini fathah. Kok begitu Ustaz? Ya begitu Al-Quran. Kalau bunyi tebal, so, ini yang diangkat. So, lo, ya, po. Ya. Yang boleh monyong, nah ini cuma wawu dan dhammah. Karena wawu itu bunyinya au. Ya. Dhammah itu wawu kecil, maka lambangnya apa? Wawu yang dipendekkan. Dhammah itu lambangnya wawu kecil. Jadi yang boleh monyong itu wawu dan dhammah. Ya. Ini banyak dalilnya dari para ulama yang menukilkan agar perhatian terhadap gerakan-gerakan harokat. Simpelnya begini, ya. Harokat itu vokal. Mat itu vokal panjang. Gitu ya. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu konsonan. Ya. Huruf hijaiyah yang 28 tanpa alif. Karena nanti alif pembentuk vokal panjang A. Ya kan? Alif itu nanti pembentuk vokal panjang A. Mat. Ya. Selain itu semuanya adalah huruf konsonan. Ya, rumusnya kan vokal tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus melekat pada konsonan. Ya kan nggak bisa a, i, u, itu apa artinya? Nggak ada apa artinya. Ya, tapi harus dilekatkan kepada namanya huruf mahkokoh kalau istilah tajwidnya. Harus dilekatkan ke konsonan baru punya makna. Ya. Itu ya. Oke. Kita mulai ya. Jadi sekarang tadi harus begitu. A, kalau tebal nanti so, po. Kalau dhammah u, ya. Kalau sukun berarti tidak berharokat. Dia kembali ke asal. Gimana asalnya? Es ya, es. Dia tidak bergerak lagi. Kembali ke asal, asal.